Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas direct, indirect, and prepositional objects. Now we start from direct object atau objek langsung. Nah, sekarang kita lihat fitur sintak dan fitur semantik dari objek langsung atau direct object. Yang pertama, direct object ditempatkan setelah predikator atau setelah verbnya. Tetapi jika dalam kalimat tersebut ada indirect object, direct object diletakkan setelah indirect object. Seperti apa contohnya? Ini dia. I have sent the invitation. Nah, di kalimat pertama hanya ada direct object, maka ia berada setelah kata kerja send atau predicator send. Tetapi di kalimat kedua ada indirect object. I have sent everyone an invitation. Di sana everyone adalah indirect object. Maka direct objectnya an invitation berada setelah indirect objectnya. Oke, kemudian yang kedua, direct object biasanya diwujudkan dengan kelompok kata benda. Misalnya, I saw the burglar. Tetapi juga bentuk direct object itu bisa merupakan sebuah klausa. Seperti apa contohnya? Perhatikan contoh berikut. I saw what he did. Nah, di sana objek langsungnya adalah what he did sebagai objek langsung dari predicator saw. Nah, itu yang kedua. Kemudian fitur yang ketiga, direct object bisa dipromosikan atau bisa dirubah menjadi subjek. Nah, jadi direct object bisa menjadi subjek ketika dalam passive voice. Nah, jadi dari aktif dia menjadi objek, direct object. Kemudian ketika pasif bisa objek tersebut menjadi subjek. Misalnya, the invitations have been sent. Nah, the invitations di sini adalah subjek pada kalimat pasif. Tapi perhatikan, di kalimat kedua ada I have sent the invitations. Nah, di sini bentuk kalimat aktif. The invitations menjadi objek dari kalimat tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya, direct objects dapat diuji dengan pertanyaan yang dimulai dengan whom atau who, what atau which. Nah, kita lihat. What did you send? Apa yang kamu kirim? What I sent were the invitations. Nah, di sana the invitations bisa diuji dengan what, pertanyaan what, seperti itu. Kemudian secara semantik, direct object itu kebanyakan terjadi pada situasi transitivitas, yakni proses melakukan, yang mana keadaan atau lokasi dari si referen itu terpengaruh dalam beberapa hal. Nah, misalnya, he headed the ball into the net. Nah, maka di sini the ball itu terpengaruhi
atau terdampak oleh subjek. Disundul gitu ya, disundul bola, dia menyundul bola, maka bola itu terdampak oleh si subjek. Kemudian the burglars used an acetylene lamp to break or open the safe. Nah, di sini objeknya, direct object ya, an acetylene lamp merupakan atau bermakna alat di sana, merujuk ke sebuah alat untuk membuka kotak besi seperti itu. Kemudian yang ketiga, I felt a sudden pain in my arm. Nah, a sudden pain sebagai direct object di sana menyatakan fenomenon, sakit yang tiba-tiba. Nah, itu fenomenon, menyatakan fenomena yang dialami oleh seseorang. Kemudian he gave the door a push. Nah, di sini ada dua objek ya, the door and a push. The door sebagai indirect dan a push sebagai directnya. Nah, ini merupakan nominalisasi atau perluasan nominalisasi dari sebuah kata kerja, push gitu ya. Kemudian he swam the channel. Ada channel di sana adalah lokasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari realisasi atau perwujudan dari objek langsung. Yang pertama adalah group nominal atau nominal group. Nah, ini biasa ya. Atau kita sebut juga dengan noun phrase seperti itu. Seperti he tossed the ball. Nah, the ball di sana adalah nominal group. Kemudian anticipatory it. Nah, anticipatory it ini bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Nah, di sini karena kita membahas direct object, maka contohnya akan berada sebagai objek. Misalnya, I find it surprising to see so many people here. Kalau diartikan, saya terkejut melihat banyak sekali orang di sini. Nah, gitu. Jadi tidak terlalu diartikan it di sana. Itu anticipatory it. Seperti dalam kolonisa subjek, misalnya, it is nice to see you. Nah, maka maknanya tidak perlu it itu dimaknai. It is nice to see you. Senang bertemu denganmu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah prepositional phrase. Nah, frasa preposisi juga bisa menjadi direct object rupanya. Tetapi ini sangat jarang, ya, sangat jarang sekali. Ya, tapi memungkinkan untuk prepositional phrase tadi menjadi sebuah direct object. Misalnya, her sister is painting along the ceiling. Nah, along the ceiling di sana menjadi objek dari kalimat tersebut. Kemudian selanjutnya ada finite clause. Nah, finite clause contohnya, the officer described what he saw through the keyhole. Nah, di sana what he saw through the keyhole. Nah, ini biasanya kita sebut dengan noun clause. Finite clause di sini. Kemudian non-finite clause. Nah, non-finite clause itu berbeda dengan finite clause yang merupakan noun clause. Non-finite clause itu biasanya berbentuk to, infinitive, dan verb ing. Contohnya, the dog wants to play in the garden. Nah, di sana subjeknya the dog dan direct objeknya adalah to play in the garden. Oke, itulah adalah perwujudan dari direct object. Selanjutnya, kita lihat dari fitur sintaktik dan semantik dari indirect object. Nah, perhatikan di sana. The indirect object is associated with two semantic roles: recipient, the one who received the goods or information, and the beneficiary or intended recipient. Nah, jadi objek tidak langsung atau indirect object itu dihubungkan dengan dua peran semantik.
Yang pertama recipient atau penerima, orang yang menerima kebaikan atau informasi itu, dan beneficiary atau intended recipient atau recipient yang diinginkan atau yang dituju gitu. Nah, perhatikan di sana recipient indirect object. Contohnya, she has lent me a few CDs. Nah, di sana indirect objeknya adalah me. Kemudian yang kedua, the doctor gave the injured man oxygen. Nah, indirect objeknya adalah the injured man. Kemudian yang ketiga, Sami Karanja is teaching the students math. Sami Karanja is teaching the students math. Siapa indirect objeknya? Ya, indirect objeknya adalah the students. Kemudian perhatikan yang kedua, kolom yang kedua adalah beneficiary indirect object. I'll buy you a drink. Saya membelikanmu minuman. Nah, indirect objeknya adalah you. He got us the tickets. Us di sana adalah indirect objeknya, dan she left him a note. Him di sana adalah indirect objeknya. Nah, itu perbedaan dari indirect object recipient dan beneficiary indirect object. Kemudian dalam kalimat pasif, recipient indirect object ini bisa menjadi atau sering menjadi subjek. Sedangkan sebagian besar beneficiary object tidak dengan mudah menjadi sebuah subjek dalam bentuk pasifnya, walaupun ini tidaklah sesuatu yang haram seperti itu ya, tidak sesuatu yang absolut tidak boleh gitu. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya. Oke, nah sekarang kita lihat di recipient as subjeknya dari kolom di atas. She has lent me a few CDs menjadi I have been lent a few CDs. Nah, me menjadi objek, menjadi subjek. The injured man was given oxygen. Nah, the injured man sebelumnya adalah indirect object, juga menjadi subjek. Dan yang ketiga, the students are being taught math by Sami Karanja. Nah, juga students indirect object menjadi subjek. Kemudian beneficiary as subject. You'll be bought a drink. Nah, juga bisa ya, sebenarnya bisa. We were got the tickets. Kemudian yang ketiga, he was left a note. Dia ditinggalkan atau ditinggali sebuah catatan. Nah, tetapi di sana nampak bahwa recipient indirect object itu lebih bagus ketika dipindahkan menjadi pasif, sedangkan beneficiary indirect object itu tidak terlalu enak untuk dibaca ketika menjadi pasif. Oke, sekarang kita lihat realisasi perwujudan dari indirect object. Indirect object ya. Yang pertama juga nominal group sebagai recipient atau penerima ya. Contoh kalimatnya, the clerk handed him the envelope. Nah, him di sana sebagai nominal group recipient. Kemudian yang kedua, nominal relative clause. Ini recipient juga. You can lend the dictionary to whoever needs it. Oke. Whoever needs it adalah sebuah clause, relative clause. Juga bisa menjadi indirect object. Kemudian a nominal group. Ini beneficiary. Phil has
Phil has booked all his friends' tickets for the show. Nah, jadi beneficiary itu maksudnya lebih kepada yang diuntungkan seperti itu. Jadi si Phil sudah membelikan semua temannya tiket untuk pertunjukannya. Jadi tentu saja semua teman jadi beruntung karena sudah dibelikan oleh si Phil. Kemudian prepositional phrase sebagai beneficiary. The decorator is giving inside the closet some serious consideration. Dan di sana inside the closet juga bisa menjadi indirect object. Tapi ini tentunya sangat jarang dipakai, hanya beberapa kasus ya. Kemudian yang terakhir ada in clause sebagai beneficiary indirect object. Charles gave running the marathon his best shot. Nah, running the marathon sebagai indirect objectnya beneficiary. Oke, kita lanjutkan kepada prepositional verbs and the prepositional objects. Oke, a subsidiary type of object is that which is mediated by a preposition. Jadi tipe tambahan dari objek adalah yang dihubungkan dengan sebuah preposisi. Jadi biasanya kita sebut dengan objek preposisi, atau bahasa lainnya juga kita sebut oblique object. Contohnya, Joe look after my cat. Joe look after my cat. Jadi my cat di sana sebagai objek dari look after atau after. Kemudian yang kedua, you can rely on Jane in an emergency. Juga on Jane setelah preposisi on. Kemudian selanjutnya ada the other kids all laughed at Amy when she got her face dirty. Nah, Amy juga sebagai sebagai objek setelah preposisi at. Oke. So, contoh-contoh di atas itu memiliki kesamaan dengan karakteristik berikut ini. Yang pertama, noun group atau noun phrase mengikuti preposisi yang menandakan partisipan dalam struktur klausanya. Yang kedua, preposisi dihubungkan dengan kata kerja tertentu sering disebut dengan kata kerja preposisi. Dan kata kerja preposisi idiom, yang data idiomatik, mempunyai judul leksikal yang terpisah dalam kamus ya. Maka biasanya idiomatic prepositional verbs ini ada kamus tersendiri. Nah, kalau kita cari dalam kamus biasa kadang tidak ditemukan karena bisa jadi akan berbeda makna kalau kita tidak melihat dalam kamus idiomatik itu sendiri. Kemudian tanpa preposisi, clause atau kalimat tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan tata bahasa. Misalnya, look my cat. Nah, itu jadi tidak tepat. Count Jane, menghitung Jane. Lucu ya. Loved Amy, juga tidak pas. Dan di beberapa kasus juga bisa merubah maknanya. Look him, melihat dia. Look after him, menjaga dia. Nah, itu tentu harus berbeda. Oke, sekarang lihat phrasal verbs atau kata kerja phrase. Nah, phrasal verbs adalah kombinasi dari kata kerja dan partikel keterangan. Contohnya, what time do you usually get up in the morning? Nah, get up misalnya.
intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kemudian yang kedua, she switch it off. Nah, switch off di sana ya sebagai transitive verb. Off di sini setelah objeknya. Kemudian she switch off the light, transitive verb juga, dan the light objeknya mengikut setelah preposisinya. Dan yang B, she switch the light off. Nah, yang kedua setelah objek baru preposisinya. Nah, perhatikan di sana, with noun as object, the particle in most cases may either precede or follow the object, as in 3. Nah, kalau objeknya itu berupa kata benda, maka partikelnya atau preposisinya bisa mendahului atau mengikuti objeknya, seperti pada nomor 3. Nah, ada of sebelum the light dan of setelah the lightnya. Tetapi ketika objeknya itu sebuah kata ganti atau pronoun, maka partikel itu biasanya ditempatkan setelah objeknya gitu ya. Misalnya di nomor 2 itu she switch it off, maka off berada setelah pronoun it. Oke. Now, we focus on the new information by placing it last. Nah, maksudnya apa yang kita ingin fokuskan itulah yang kita letakkan di akhir. Misalnya, they canceled the wedding. Nah, di sini fokus kepada weddingnya. Kemudian, they called off the wedding. Tetap fokusnya adalah wedding. Sedangkan yang ketiga, they called the wedding off. Fokusnya adalah kepada off-nya. Oke, kemudian pada beberapa kasus transitive dan intransitive clause itu membentuk pasangan ergative. Ergative itu adalah subjek dari verb intransitifnya mempunyai bentuk kasus yang sama dengan objek dari verb transitif. Bingung? Ini contohnya. Terrorists have blown up the power station. Nah, di sini objeknya adalah power station dalam transitifnya. Kita lihat yang kedua. The power station has blown up. The power station di sini kita pindahkan ketika bentuk intransitif menjadi subjek dan juga bermakna sama atau memiliki atau mempunyai hal yang sama, yakni blown up, meledak, sama-sama meledak keduanya. Nah, itu yang disebut dengan ergative pair, seperti itu, atau ergative pair gitu ya. Kemudian di kasus lainnya, makna dihubungkan dengan metaphorical extension, atau bahasa kitanya adalah perluasan makna. Kita lihat, they broke down the door to rescue the child. Nah, di sini transitif ya. Kemudian her health broke down under the strain. Di sini intransitif. Dan the car has broken down. Intransitif. Stop working di sana. Yang di sini berarti perluasan makna. Jadi broke down di sana menghancurkan. Kemudian her health broke down, turun gitu ya. Broke down di sana maknanya bisa turun atau menurun ya. Kemudian yang ketiga maknanya tidak bekerja atau rusak. Nah, jadi ya broke down, sama-sama broke down, tetapi maknanya bisa berubah-ubah disesuaikan dengan konteksnya. Nah, seperti itulah. Oke, itulah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.